Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 26 Januari ya. Jam 6 sore. Nih mau maghrib. 30 menit lagi lah kira-kira maghrib. Jadi saya mau bikin video juga mungkin 30. Saya mau bahas POWR, Cikarang Listrindo. Cikarang Listrindo kalau dilihat secara harga, jadi kemarin sempat agak turun. Makanya saya tertarik. Nah ini, sempat agak turun nih mau ke arah 650. Jadi mungkin saatnya beli atau saatnya nyicil. Nah, kita coba lihat ya. Kalau dari net income, laporan keuangannya Q1, 2, 3. Ini saya kurang tahu nih, di Stockbit bicaranya 551 miliar ya di 2024 nih Q3. Tapi saya belum nemu karena dilihat di laporan keuangan yang Q3 itu sebenarnya turun. Di laba periode berjalan ini itu sebenarnya turun nih, 72 juta dolar. Ya, 2023 76 juta dolar. Tapi kalau di laporannya Stockbit 500 ya, 551 miliar. Apakah ini karena kurs atau ada tambahan lain? Nah, saya kurang tahu. Tapi intinya POWR ini salah satu saham yang menarik. Saya akan tinggal di Cikarang ya teman-teman. Jadi listrik yang untuk suplai industri atau listrik yang di industri di Cikarang ini, itu sumbernya dari Cikarang Listrindo. Terus yang menarik lagi adalah dividennya ini cukup lumayan ya. Dividennya cukup lumayan. Ini kalau melihat yieldnya dari 2017 sampai 2024, 10%. Terus kalau dilihat dari pemegang saham, Pak Andrew Labaika ini, itu sudah 10 tahun. Teman. Sudah 10 tahun kerja di situ dan memiliki saham 0,083% atau 8,7 miliar rupiah nilainya. Selain Pak Andrew ada Pak Santoso, kemudian ada ini Pak Matius Sugaiman. Lihat ya. Pak Andrew punya 13 juta lembar. Oke, kita simulasi coba ya. 13 060 500 kali dividen tahun lalu. Dividen di tahun 2023 intrim 29 ya, berarti 29 plus 43, 73. Dividen 2023 berarti 73. Artinya Pak Andrew sebagai presiden direct, Chief Executive Officer ya, mendapatkan dividen sebanyak 953 juta dan beliau sudah menjabat 10 tahun sampai hari ini. Ini yieldnya 10%. Nah, kalau lihat posisi seperti ini, pertanyaan selanjutnya, di tahun buku 2024, artinya nanti di bulan Juni kemungkinan ya, di bulan Juni akan final, itu apakah POWR akan bagi dividen lagi atau tidak? Kalau melihat ini, saya rasa pasti bagi dividen lagi. Nah, jadi gitu ya. Kita kalau melihat saham, simpelnya adalah dari sisi histori rajin apa tidak. Kemudian dari sisi bisnis aman atau tidak. POWR ini kalau melihat di sisi bisnis lumayan aman tuh karena industri di Jawa BK juga masih cukup ramai. Kemudian tidak ada isu yang signifikan. Paling di tahun ini memang cukup berat karena eh, daya beli itu turun, sales beberapa perusahaan juga ikutan turun. Di tempat saya juga turun, tempat saya bekerja. Tapi ya gitu, perusahaannya tetap beroperasi. Sehingga masih pakai listrik dari Cikarang Listrin. Nah, listrik yang kita beli itu bayarnya dolar. Nah, kalau dilihat di laporan keuangannya pun mereka mencatatkan semuanya itu berdasarkan dolar. Nah, kalau dilihat dari laporan laba rugi di periode berjalan secara juta dolar itu turun 76 ke 72, tapi ada satu yang menarik adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaan. Ini biasanya untuk dividen ya. Saldo labanya secara juta dolar itu naik. Yang 2023 293 387 ribu dolar menjadi 322 juta dolar. Udah kursnya naik, kurs dolar berapa sekarang? Kurs dolar 16.100, udah tembus 16.000 ya. Sehingga kalau ngelihat ini, saya yakin ya bagi dividen masih tetap akan jalan. Kemudian secara perusahaan juga tidak ada isu apa-apa. Jadi disclaimer on, bukan ajakan jual atau beli, tapi POWR ini
menarik. Dari sisi equity di tahun 2015 sampai 2024 itu juga naik ya. Gradual naik, teman. Nah, debt-nya itu agak turun nih di 2000. Aset juga lumayan, tapi prinsipnya ini menarik. Harga di 1 minggu terakhir ini turun dari 685 ke bottom itu di 655 ya, sekitar 4,3%. Mungkin support ada di area sini di 645. Jadi apakah kita nunggu sampai support atau cicil dari sekarang? Syukur-syukur sebenarnya kalau tembus ke 600 nih. Kemarin setelah bagi dividen di Juni turun, setelah bagi dividen di Desember turun. Ini juga Desember, ini juga Mei. Jadi kemungkinan nanti akan bagi lagi Mei atau Juni ya. Analisa dari Stockbit. Jadi kalau November 2024 lalu, di sini bilang Cikarang Listrindo mencatatkan laba bersih 39 juta. Pemulihan laba bersih Q3 2024 disebabkan oleh keuntungan selisih kurs. Jadi benar ya, selisih kurs tadi. Dan pembalikan beban pajak tangguhan akibat penguatan rupiah. Tapi secara operasional labanya turun akibat penurunan volume penjualan listrik dari PLN menjadi 181. Sementara itu di industri mencatatkan kenaikan volume menjadi 873 gigawatt hour atau plus 3%. Jadi turunnya itu gara-gara penjualan ke PLN-nya. Sedangkan kalau penjualan ke customer yang lain ini naik. Nah, di Cikarang Listrindo sendiri ada 2 segmen sebenarnya. Itu pelanggan industri atau 86% itu di pelanggan industri. Kemudian di PLN itu 14%. Ya, kerjasama dengan PLN itu dari sampai Juni 2031. Jadi benar ya tadi di laporan keuangan itu turun secara juta dolar, tapi terkait dengan pertumbuhan laba bersihnya karena selisih nilai tukar. Jadi nanti pun kalau di Q4 ini kan harusnya sebentar lagi ada laporan keuangan. Kalau secara juta dolarnya juga, secara dolarnya juga turun, tapi kursnya naik, nah ini juga kemungkinan akan naik. Enaknya kita pegang perusahaan yang pakai dolar itu seperti itu. Karena secara jangka panjang dolar itu kecenderungannya akan naik dibandingkan rupiah. Nah, lihat nih. 2023 berarti 20 tahun yang lalu ya. 8.500. Hari ini itu adalah 16.100. Jadi growth-nya seperti ini. Artinya kalau kita pegang perusahaan yang sahamnya itu atau yang usahanya itu base-nya adalah dolar, kecenderungannya akan diuntungkan oleh nilai tukar. Kecuali memang Indonesia sudah sangat maju kayak Cina dengan ekspornya yang terus bertambah, dengan industrinya yang terus berkembang nanti suatu saat nanti gitu ya. Amin. 2030 misalnya. Bisa jadi rupiah akan menguat sehingga kalau dibandingkan dengan dolar nanti akan melemah dolarnya. Terus selanjutnya dari Stockbit juga bicara terkait outlook dividen, tidak sebesar tahun lalu. Manajemen PUBR mengatakan bahwa pihaknya belum tentu membagikan dividen dengan nominal sebesar tahun lalu. Artinya dividen interim ini adalah yang dividen dibagikan di Desember. Ini, PUBR membagikan dividen interim sebesar 28 juta atau sekitar 447 miliar pada 18 Desember 2024. Jadi prediksi yang dilakukan oleh Stockbit pada waktu itu, pihaknya belum tentu membagikan dividen nominal sebesar tahun lalu, sebesar 30 juta. Meski demikian, manajemen PUBR tetap berkomitmen dengan dalam membagikan dividen interim dalam jumlah relatif besar. Dengan asumsi rata-rata pembagian dividen 3 tahun terakhir di level 25 juta dolar, PUBR berpotensi membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar 24,55, mengindikasikan dividen yield 3,4% berdasarkan harga saham PUBR pada Jumat tanggal 1 November di level 715 per saham. Prediksinya ini 25 juta. Aktualnya adalah 28 juta. Prediksinya 24 rupiah per lembar saham, aktualnya 28 per lembar saham. Jadi terbukti ya, tesisnya terbukti bahwa
pas waktu pembagian dividen, apapun yang terjadi di POWR, kalau manajemennya, kalau pemegang keputusannya biasa melakukan hal seperti itu, secara psikologis kemungkinan itu akan terulang. Jadi kalau kita lihat presiden direkturnya ini Pak, siapa tadi? Andrew Labaika sudah 10 tahun memegang POWR, maka kemungkinannya kecil karena 10 tahun ke belakang mereka bagi dividen. Jadi kemungkinannya kecil ketika POWR itu tidak bagi dividen. Terus kalau kita lihat di waktu 2024 lalu, di awal tahun ya, Februari 2024, POWR ini kan melakukan namanya public expose. Di public expose disampaikan juga perkembangan kapasitas pembangkit dan energi capacity. Dari tahun 93 sampai 2023 ini berkembang terus. Agak turun di tahun 2023 diganti menjadi capacity energi terbarukan. Jadi memang benar di tempat saya juga ada program ini. Kemungkinan di tahun ini mungkin ya akan ada pemasangan solar panel. Jadi di atap dipasang solar panel. Tetap kerjasamanya dengan Cikarang Listrin. Kemudian kapasitas terpasang PLTS atap. Nah ini kenapa diproyeksikan juga naik karena pemasangannya ini tidak di atapnya POWR, tapi di atapnya pelanggan-pelanggannya. Jadi kayak di tempat saya, ya di atapnya kita bahkan ada program penguatan struktur gedung. Jadi gedung itu dicek dulu strukturnya, ketika ditambahi solar panel, kuat atau tidak. Kalau kemungkinan berbahaya, ada penambahan struktur gedung. Dan tahun lalu di tempat saya juga sudah ditambahkan. Terus ada juga konversi biomasa menjadi energi listrik. Ini mulai dari 2020. Kalau melihat growth-nya seperti ini, artinya juga lumayan bagus. Biomasa adalah yang warna abu-abu, energi listriknya yang warna biru. Jadi pakainya adalah cangkang sawit ya. Ini juga ditambahkan terkait dengan ikhtisar kinerja laporan keuangan 2023-nya waktu itu. Ada energi terbarukan juga di situ. Kemudian ada juga terkait dengan distribusi dividen. Kalau melihat dividen payout rasionya 64% sampai 96%. Kalau saya memasukkannya di 90%. Nah, kalau di tahun ini saya nggak tahu akan closing di berapa, tapi kita coba ya, 17,85 ditambah 17,85 ditambah 17,85 ditambah 16,24 ditambah 34,24 ditambah 0 misalnya 68 kali 0,9. 61 dikurangi yang sudah dibagi 28 masih 33 dibagi harga saat ini di 4,9%. Kalau tadi 33 plus 28 dibagi 665 9,1%. Jadi nanti mungkin di bulan Juni akan bagi sekitar 4% tadi. Kemudian Desember ya pakai laporan keuangan 2025. Kalau masih stabil terus seperti itu, ya performanya di angka 9 sampai 10% sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, 10% yield. 10% yield itu besar. Besar sekali. Cara mengkonversikannya, mau lihat itu besar atau tidak, kalau misalnya kita bandingkan saja dengan hasil kontrakan. Hasil kontrakan 10% itu kalau kontrakan itu harga satu rumah setiap tahun itu adalah 15 juta. 15 juta ya. Kontrak rumah 1 tahun 15 juta itu normal. Dibagi 0,1. Artinya harga rumah itu modal untuk bikin kontrakan itu harus 150 juta. Dan menurut saya nggak ada rumah yang harganya 150 juta dikontrak 15 juta setahun di sini, di Cikarang. Rumah yang 15 juta setahun di Cikarang itu mungkin harganya sekitar 300 lebih ya, 450 sampai 500. Di 15 juta dibagi 500. Hanya 3% per tahun. Memang ada capital gain terkait dengan kenaikan properti. Ada di situ. Tapi jual rumah harga 500 juta itu tidak semudah jual saham 500 juta. Nggak semudah itu. Kalau lihat likuiditasnya misalnya Cikarang Listrindo ya. Volume
Average volume itu 3,7 juta lembar. 3,7 juta kali 600, 2 miliar per hari. 2,4 miliar per hari average-nya. Volume. Artinya kalau kita pegang uang 500 juta tadi yang di rumah, kita mau jual nih sehari, ada yang makan. Trade-nya ada yang makan, gampang. Karena ini ditransaksikan seluruh dunia. Memang Indonesia, tapi orang yang transaksi saham di Indonesia itu kan dari seluruh dunia. Dan kenapa harga saham bisa floating, naik turun, kemudian kadang murah, kadang mahal? Ya karena semua orang itu menghargai saham dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menganggap saham seperti ini murah, ada yang menganggap saham seperti ini mahal. Ada yang pengen cepat, ada yang pengen slow. Dan itu terjadi setiap detik. Kira-kira itu untuk PWR atau Cikarang Listrindo masih ada 6 bulan lagi. Kalau mau nunggu dividen di 4%-an tadi, atau mau nunggu harganya turun dulu, ya teman-teman yang putuskan. Saya hanya menginformasikan, tidak merekomendasikan. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.